Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk belajar matematika. Nah, apa kabar nih adik-adik? Nah, alhamdulillah ya, kabar baik semuanya. Sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Baik, untuk nama-nama yang dipanggil, harap bilang hadir ya. Adi, Asep, Ati, Azahra, Bagas, Siti, Mina, Tati, Zetira. Ya, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Baik, sebelumnya Bapak akan menanyakan terlebih dahulu untuk materi yang sebelumnya nih. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita laksanakan sekarang, Bapak ingin bertanya nih. Sebelumnya kita mempelajari apa nih? Ada yang tahu? Coba. Ya, betul. Sistem persamaan dua variabel ya, SPL-DEVI. Sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang bisa menjelaskan? Kemarin kita apa itu SPL-DEVI? Iya, betul. Ya, SPL-DEVI itu sistem persamaan linear dua variabel, atau persamaannya bisa lebih dan hanya memiliki satu penyelesaian. Betul. Nah, saat ini kita akan mempelajari mengenai matriks. Nah, tujuan dan manfaat pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak harap adik-adik dapat menjelaskan mengenai definisi matriks, dapat membedakan jenis-jenis matriks, dan dapat mengoperasikan matriks dalam masalah kontekstual. Nah, baik, sekarang kita menginjak ke materi, yaitu tentang matriks. Nah, apa itu matriks? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris, dan kolom. Nah, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Pengertian matriks sendiri yaitu, ini dia ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, untuk tanda kurungnya, ya bagus ya pertanyaan. Untuk tanda kurungnya yaitu ada tanda kurung seperti ini ya. Ya, ada tanda kurung biasa seperti ini, dan ada tanda kurung itu siku, tanda kurung siku ya. Nah, jadi tanda kurung itu ada dua buah macam, yaitu tanda kurung yang seperti biasa dan tanda kurung siku. Nah, baik adik-adik, di dalam matriks juga nih, untuk matriks Bapak akan kasih contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak membuat telur nih ya. Bapak membuat telur campur nih ya. Telur campur, telur setengah matang, dan telur rebus. Nah, ini Bapak akan membuat tiga ini ya. Nah, lalu ini kan semua telur semua ya, hanya ada beberapa jenis telur. Nah, lalu ada tingkat kepedasannya nih. Tingkat kepedasannya. Tingkat kepedasannya. Nah, untuk tingkat kepedasannya itu ada pedas, ada sedang, dan tidak pedas. Nah, Bapak ini akan membuat ketiga telur ini untuk anak-anak Bapak nih ya. Nah, anak-anak Bapak request nih ya, untuk yang pedasnya itu, untuk telur campur yang pedasnya itu ingin 4, lalu ingin sedangnya tuh 2, dan yang tidak pedasnya 2. Lalu yang telur setengah matangnya untuk yang pedasnya itu 2, yang sedangnya itu 4, dan yang tidak pedasnya itu 2. Dan telur rebusnya
untuk pedasnya itu 1, sedangnya itu 1, dan tidak pedasnya itu 2. Nah, cara simpelnya itu agar kita tidak bingung gitu ya. Nah, kita bisa membuat tabelnya nih ya. Kita akan membuat tabel. Membuat tabel. Tadi anak bapak request nih ya. Request untuk telur campurnya itu ingin pedasnya itu 4. Nah, yang sedangnya itu 2 dan yang tidak pedasnya 2. Dan untuk telur setengah matangnya itu 2, yang sedangnya 4 dan tidak pedasnya 2. Untuk telur rebusnya itu ingin 1 nih yang pedasnya, yang sedangnya itu 1 juga, dan yang tidak pedasnya 2. Nah, dari tabel ini kita bisa membuat matriks nih. Tadi kan matriks itu menggunakan tanda kurung ya, tanda kurung siku atau tanda kurung biasa. Nah, kenapa? Karena di sini terdapat kolom dan baris nih. Ini disebut kolom. Dan ini untuk tingkat kepedasannya itu disebut baris. Nah, dari angka-angka ini kita akan membuat matriks. Nah, 4 2 1 2 4 1 2 2 2. Nah, jadi untuk telur ini, untuk jenis telurnya itu disebut kolom ya, ini kolomnya, dan untuk tingkat kepedasan itu barisnya disebut baris. Nah, di matriks itu terdapat kolom dan baris. Nah, untuk kolomnya itu, nah ini dia adik-adik. Ini disebut kolom dan ini disebut baris. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, untuk matriks sendiri mereka itu mempunyai ordo. Nah, untuk ordo sendiri, nah kita tadi sudah membuat matriks ya dari masalah keseharian kita, yaitu membuat telur, jenis telur gitu ya, dan beberapa tingkat kepedasannya. Nah, di sini itu ada matriks ordo 3x3. Nah, kenapa? Karena dia mempunyai kolom 3 baris dan baris ada 3 ya, jadi ada 3 angka. Nah, dan ini juga kolomnya ada 3 gitu ya. Jadi kenapa bisa disebut ordo 3x3, yaitu karena mereka untuk barisnya itu ada 3 dan untuk kolomnya itu ada 3. Nah, ada juga untuk ordo 2x2. Nah, untuk ordo 2x2 itu ya 2 4 4 2. Nah, ini ordo 2x2. Nah, ini disebutnya ordo 2x2 karena dia mempunyai 2 kolom dan 2 baris. Nah, dia mempunyai 2 baris angka dan 2 kolom angka. Seperti itu. Nah, di matriks itu terdapat ordo 2x2, 3x3, dan ada juga ordo 3x2. Ordo 3x2. Nah, 3x2 ini untuk kolomnya, ini kolom dan ini baris. Jadi kolom dikali baris. Nah, jadi kolomnya berarti ada 3 nih. 2 misalkan ya. 2 2 2. Dan baris itu ada 2 ya. Ada 2 nih. 1 dan 2. Jadi nih 2. Ini kita menggunakan angka 2 aja ya. Nah, ini dia disebut matriks 3x2 karena dia mempunyai kolom 3 nih, ada 3 kolom dan dia ada 2 baris. Jadi disebutnya ordo 3x2. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita akan lanjut ke jenis-jenis matriks nih. Kita akan belajar jenis-jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks baris nih. Matriks baris. Nah, untuk matriks baris sendiri ini dia hanya mempunyai 1 baris saja nih. Contohnya ya, ada matriks A 3 2 3.
Nah, ini dia contoh dari matriks baris. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Oh iya, baik. Ya betul, tadi ada yang bertanya kalau misalkan dari jenis-jenis matriks itu ada yang kita jelaskan saat ini itu matriks baris, berarti nanti akan ada matriks kolom, betul sekali. Jadi nah nanti kita jelaskan yang matriks baris dulu ya. Nah untuk matriks baris tadi ini apa? Ya dia hanya mempunyai satu baris saja. Nah dari nih kita contohkan lagi matriks P misalkan ya. Ada 6, 2, 3, 5. Nah, jadi matriks baris ini dia hanya mempunyai satu baris saja nih dari beberapa kolom kan ya. Nah, betul tadi ada matriks kolom. Nah, selanjutnya ada matriks kolom ya. Nah, matriks kolom. Nah, untuk matriks kolom ada yang tahu? Ya, betul, kebalikan dari matriks baris ya. Nah, untuk contohnya ya, matriks A. Nih, dia hanya mempunyai satu kolom saja nih. Adik-adik ya. 3, 2 nih contohnya. Nah, kita menggunakan tanda kurung siku ya, adik-adik. Contohkan lagi matriks B 2, 3, 4. Nah, bisa dilihat dari perbedaannya ya dari matriks baris dan kolom. Nah, bisa dilihat ya adik-adik berbeda kan ya. Jadi untuk matriks baris dia hanya mempunyai satu baris saja, dan untuk matriks kolom dia mempunyai satu kolom saja. Selanjutnya untuk matriks yang selanjutnya itu ada matriks persegi. Matriks persegi. Nah, ada yang tahu matriks persegi itu apa? Ya, matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama nih ya. Contohnya kita akan contohkan matriks A 2, 2, 2. Nah, tuh nih. Untuk matriksnya dia mempunyai kolom dan baris yang sama ya. Seperti tadi yang di awal kita contohkan yaitu ada matriks 3 kali 3 nih ya. Jadi kita bisa tuliskan ya untuk matriks persegi ini untuk ordonya itu kita bisa tuliskan ordo n kali n karena untuk ordo sendiri itu mereka akan sama gitu ya. Bisa 3 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4. Jadi untuk matriks persegi ini yaitu ordonya itu sama, jadi kita bisa tuliskan ordonya itu n kali n. Nah, selanjutnya ada matriks diagonal nih. Matriks diagonal. Nah, untuk matriks diagonal ini, nah kita lihat dulu ya adik-adik. Untuk matriks diagonal ini dia untuk angka-angkanya itu dia mempunyai di diagonal utama itu dia mempunyai angka. Nah, jadi di luar diagonal utama itu angkanya 0. Ini contohnya ini ya. Contohnya 2, 0, 0, 2. Nah, untuk diagonal utamanya itu ini adik-adik. Ini dinamakan diagonal utama ya. Ini dinamakan diagonal utama. Jadi untuk matriks diagonal itu untuk yang mempunyai angkanya itu hanya di diagonal utamanya saja. Selain di diagonal utama itu angkanya 0 semua nih adik-adik. Contoh lagi ini matriks B 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Nah, jadi di dalam elemen-elemen, nah ini dinamakan elemen-elemen ya adik-adik. Nah, di dalam elemen-elemen ini, nah di diagonal utamanya itu dia memiliki angka. Nah, di luar diagonal utama ini semua angkanya 0 untuk matriks diagonal. Nah, selanjutnya itu matriks identitas nih. Untuk matriks identitas, nah, untuk penulisan matriks identitas ini dia dilambangkan dengan I. Nah, dan lalu di sebelahnya itu ditambahkan ordo nih. Contohnya nih ya, I2. Nah, I2. Nah, untuk matriks identitas sendiri
itu di diagonal utamanya itu bernilai 1. Jadi dia bernilai 1 di luar dari diagonal utama itu bernilai 0. Contohnya nih ya, 1 0 0 1. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi di diagonal utama itu dia bernilai 1 dan di luar dari diagonal utamanya itu bernilai 0. Dan untuk penulisannya itu seperti ini adik-adik. I 2. Nah, ini tuh ditulis ordonya ya. Ini ordo 2. 2 kali 2 itu. Nah, ini untuk I3. Berarti ordonya 3 kali 3 nih. Dan di diagonal utama itu dia bernilai 1. 1 1 1. Dan semuanya itu 0. Di luar dari diagonal utama. Nah, ini adik-adik seperti ini contohnya. Nah, baik. Kita lanjut ke jenis-jenis matriks yang selanjutnya, yaitu matriks matriks 0 ya, betul. Selanjutnya matriks 0. Matriks 0. Nah, untuk matriks 0 sendiri, ini semua elemennya itu bernilai 0 nih adik-adik. Untuk penulisannya itu nih 0, dan ordernya juga ditulis order 2 misalkan. Nah, 0 0 0 0. Jadi semua elemennya itu bernilai 0 nih adik-adik. Ini order 2 kali 2. 2 kali 2 nih adik. 2 kali 2. Contoh lagi. Matriks 0 3 kali 2 misalkan. 0 0 0 0 0. Jadi matriks 0 ini semua elemennya itu bernilai 0 ya, betul sekali adik-adik. Jadi mau ordo 3 kali 2, 3 kali 3 itu untuk matriks 0 itu semua elemennya bernilai 0. Nah, baik. Tadi kita sudah ke jenis-jenis matriks ya. Kita sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis matriks. Dan lanjut sekarang kita. Nah, selanjutnya itu transpose matriks. Nah, untuk transpose matriks ini yaitu adalah pertukaran kolom dan baris. Jadi pertukaran kolom dan barisnya kita langsung ke contoh saja ya. Nih ada matriks A 2 4 6 5. Nah, ada matriks ordo 2 kali 2. Nah, kita akan transpose matriks ini ya. Untuk transpose sendiri di sini kita tulis T-nya di matriksnya. A transpose ini namanya ya. Nah, kita akan tukar ya, ini baris dan kolom. Nah, kita akan tukar. Yang baris itu menjadi kolom dan kolom itu menjadi baris. Nah, ini barisnya menjadi kolom, jadi 26 26 dan ini kolomnya itu ini barisnya itu menjadi kolom, ini baris ya, baris menjadi kolom, jadi 4 5. Nah, ini dia. Ini matriks awal dan ini matriks transpose. Jadi ditukar ya, untuk kolom sendiri ini kolom ditukar menjadi baris. Dan untuk baris sendiri dan untuk kolom sendiri itu ditukar menjadi baris. Nah, jadi tukar ya adik-adik. Nah, kita lanjut yaitu ke operasi penjumlahan matriks nih. Kita lanjut ke operasi penjumlahan matriks. Nah, di sini Bapak akan contohkan dulu ya. Di sini Bapak akan memberikan matriks order 2 kali 2, itu 2 3 3 2. B itu 4 5 2 6. Nah, kita akan mencari matriks C. Nah, dengan menjumlahkan matriks A ditambah matriks B. Nah, matriks A dan matriks B. Nah, untuk mencari matriks C, yaitu elemen-elemen yang ada di matriks A itu dijumlahkan ke matriks yang ada, elemen-elemen yang ada di matriks B. Nah, kita langsung saja ya. Nah, untuk penjumlahannya, untuk elemen A1 dan B1, nah ini dijumlahkan ini dengan ini
dan ini dengan ini, dan ini pun sama, ini dijumlahkan dengan ini dengan ini. 2 ditambah 4 itu 6, 3 ditambah 5 itu 8, 3 ditambah 2 itu 5, dan 2 ditambah 6 itu 8. Jadi untuk matriks C itu elemen-elemennya ada 6, 8, 5, dan 8. Nah, dari elemen-elemen ini didapatkan dari elemen A dan B, dijumlahkan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada perkalian dengan skalar ya, matriks perkalian dengan skalar. Untuk skalar sendiri yaitu elemen-elemen yang akan dikalikan ke dalam matriks. Kita contohkan ya. Ada skalar misalkan matriks A dengan order 2 kali 2, 4, 2, 3, 2. Untuk skalarnya itu ini A ya. Kalinya itu A sama dengan 2. Nah, itu untuk skalar ini sendiri dikali dengan matriks A. A dikali A. Nah, kita langsungkan saja ya untuk elemennya sendiri. Nah, untuk skalarnya sendiri atau ini elemennya 2 nih, dikalikan ke dalam matriks A. Nah, ke dalam elemen semua elemennya. Jadi untuk A dikali A itu 2. Untuk matriks A itu ada 4, 2, 3, 2. Nah, ini dikalikan. 2 dikalikan 4 itu 8. 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. Dan 2 kali 2 4. Jadi hasilnya ada 8, 4, 6, 4. Nah, ini perkalian dengan skalar. Jadi ini dikalikan dengan matriks yang elemen-elemen yang ada di matriks A gitu. Jadi perkalian dengan skala itu seperti ini contohnya. Baik, untuk adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini, itu matriks? Ya, boleh, silakan. Oh, baik, ada yang bertanya bagaimana jika ada perkalian matriks yang berbeda ordonya? Oh, baik. Nah, untuk yang berbeda ordo nih ya, kita contohnya. Untuk matriks A itu ordonya 3 kali 2 misalkan ya, 2, 4, 3, 2, ini 2, 5. Dan untuk matriks B itu 2 dikali 3, matriks 2 kali 3 nih contoh. Itu ada 4, 3, 6, 5, 2, 2. Nah, untuk ini ditanyakannya A dikali B. Nah, kita lihat di sini. Ini matriks yang A itu ordonya 3 kali 2 dan matriks B 2 kali 3 nih ya. 3 kali 2 dan 2 kali 3. Nah, untuk matriks ini kita lihat ya, ini kan untuk matriks itu kolom, baris. Nah, ini kolom dan baris. Nah, kita lihat baris dan kolomnya yang belakangnya. Ini 2 dan 2. Nah, jika ini sama, nah itu otomatis dapat dikali ya, dapat dijumlahkan itu. Nah, dan kalau misalkan ininya berbeda, nah ini baris, kolom dan baris. Nah, ini baris dan kolom yang ini berbeda. Nah, itu tidak akan bisa nih adik-adik. Kita coba nih ya sekarang. Kita coba. Nah, untuk perkalian ini baris dikali kolom ya. Untuk perkalian ini baris kali kolom. Nah, untuk elemen A11 dikali dengan elemen B11. Nah, ini dikali ini, dan ini A12 dikali B21. Nah, kita coba ya. 2 kali 4 itu 8. Dan 4 kali 3 itu 12. 2 kali selanjutnya ditambah ya adik-adik, ini ditambah. Ini lanjut. Jadi nanti tuh ini baris dikali ketiga kolom ini.
Jadi nanti lanjut ini dikali ini dan ini dikali ini. Nah, elemen A11 dan elemen A12 dikali dengan ketiga yang seluruh elemen yang di sini, yaitu dikali dengan elemen B11 dengan elemen B21. Nah, ini lanjut ke elemen B21, elemen B22. Nah, dan lanjut. Kita coba ya. 2 dikali, dan lalu ini dijumlahkan ya, nanti hasilnya ditambah. 2 kali 6 itu, nah 2 kali 6 itu 12, tambah 4 kali 5 40. Lanjut, 2 dikali 2 itu 4, ditambah 4 kali 2 8. Elemen yang ada di matriks ini elemen 21 dan 22. Nah, jadi ini dikalikan dengan elemen yang ada di B ini. Nah, kita kalikan 3 dikali 4 itu 12, ditambah 2 dikali 3 6. 3 dikali 6 itu 18, ditambah 2 kali 5 10. 3 dikali 2 6, ditambah 2 kali 2 4. 2 dikali 4. Nah, lanjut ke baris yang ketiga nih. Baris ketiga dikali kolom B yang pertama. 2 dikali 4 8. 5 dikali 3 15. 2 dikali 6 12, ditambah 5 dikali 5 25. 2 dikali 2 4, tambah 5 kali 2 10. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang di sini ya, untuk baris yang ada di kolom A, baris pertama itu dikalikan dengan elemen yang ada di matriks B nih, dengan kolom. Jadi baris dikali dengan kolom ya, baris dengan kolom. Nah, kita lihat matriks 3 kali 2 ini ternyata membentuk matriks berordo 3 kali 3. Nah, membentuk matriks ordo 3 kali 3 ternyata karena kita lihat kalau misalkan ordonya berbeda itu kita lihat di baris dan kolom itu apakah sama. Jika sama itu hasilnya itu akan bisa gitu dikalikan, bisa dioperasikan kan, karena kita lihat belakangnya ya, dan dia itu membentuk ordo 3 kali 3. Dan dia akan membentuk ordo 3 kali 3 nih, kolom dan baris seperti itu. Nah, kita jumlahkan ya hasilnya ya. Hasilnya 8 tambah 12 20, 12 tambah 40 42, 4 tambah 8 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 10 28, 6 tambah 4 10, 8 tambah 15 23, 12 ditambah 25 37, 4 ditambah 10 14. Nah, ternyata dari ordo yang berbeda 3 dikali 2 2 kali 3 itu membentuk ordo 3 kali 3 ternyata. Nah, seperti ini teman-teman, dapat dipahami. Nah, jadi untuk ordo 3 kali 2 dengan 2 kali 3 itu dapat kita jumlahkan ya, dapat kita kalikan, dan hasilnya itu menjadi ordo 3 kali 3. Nah, kita bisa lihat dari ordo di belakangnya, yaitu dari kolom dan baris. Mohon maaf, dari baris dan kolom ya. Kita lihat dari baris dan kolomnya itu sama atau berbeda. Jika sama, itu dapat dikalikan dan hasilnya itu akan membentuk dari kolom dan baris ini, dan hasilnya ordonya 3 kali 3 seperti ini adik-adik. Baik, selanjutnya akan Bapak bagikan kelompok ya. Untuk kelompoknya bisa dilihat
Di Google Classroom ya, Bapak sudah membagikan di Google Classroom kelompoknya, dan lalu silakan diskusi dengan sesama kelompok, dan untuk hasilnya itu difotokan ya, difotokan lalu dikirimkan di Google Classroom. Dan untuk eh, deadline waktunya itu Bapak kasih besok pagi. Jadi besok pagi semuanya adik-adik harus mengirimkan pukul 8 pagi ya. Jika ada yang telat tidak bisa dikumpulkan. Jadi untuk sekarang adik-adik didiskusikan, dan untuk hasilnya itu silahkan difotokan langsung dan dikirimkan ya, hasilnya dikirimkan ke Google Classroom. Dan nanti akan ada yang presentasi satu orang setelah mengerjakannya. Besok Bapak akan tunjuk dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti itu. Baik, untuk tugasnya tadi ya, untuk berkelompok tadi silakan didiskusikan sekarang, dan untuk hasilnya bisa dikumpulkan besok pagi. Dan untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Dan untuk kesimpulannya, tadi kita belajar mengenai matriks. Tadi kita sudah belajar mengenai pengertian dari matriks. Matriks itu adalah sekumpulan dari baris dan kolom ya. Dan kita tadi belajar mengenai jenis-jenis matriks, itu ada matriks identitas, ada matriks nol, dan lain-lain ya. Jadi untuk adik-adik silakan dipahami kembali, didiskusikan kembali bersama teman-teman. Dan untuk tugasnya tadi ya udah dibagi kelompok, dan hasilnya itu difotokan dan dikirimkan di Google Classroom. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.